Bapak Ibu ya semuanya. Shalom. Syair lagu yang terakhir itu tadi bagus sekali ya. Bahwa kita harus memenuhi pikiran kita dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang suci, yang kudus, yang mulia. Ketika pikiran kita dipenuhi dengan kebaikan-kebaikan, maka saya percaya hidup kita juga penuh dengan kebaikan. Amin. Tapi kalau pikiran kita dipenuhi dengan hal-hal yang negatif, hal-hal yang jahat, maka hidup kita pun tidak ada sukacita. Mari latih terus, kembangkan terus pikiran-pikiran itu dalam hati kita. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, salah satu program daripada Orde Baru di dalam mensejahterakan bangsa kita pada zaman itu adalah keluarga berencana. Ya. Tahu itu keluarga berencana? Ya, jadi keluarga berencana orang taunya hanya cukup 2 anak. Tapi sebenarnya keluarga berencana itu kan artinya merencanakan keluarga. Tidak harus 2 anak sebenarnya. Kalau memang keuangannya cukup, waktunya cukup untuk mengasuh anak, kenapa harus 2 ya kan? Nah, tetapi pemerintah kita pada zaman itu, Orde Baru, membuat penjelasan yang sederhana, cukup 2 anak. Nah, jadi sekaya apapun cukup 2 anak. Nah, saudara-saudara, akibat program keluarga berencana, Singapura mengalami kekurangan penduduk. Mereka berhasil dalam program keluarga berencana itu. Dan akibatnya sekarang mereka kekurangan penduduk. Mereka mendorong orang-orang asing dari Indonesia banyak sekali diberi fasilitas untuk mau jadi warga negara mereka. Nah, cerita ini bicara tentang merencanakan kelahiran anak dalam rumah tangga. Tetapi dalam Alkitab, firman Tuhan mengatakan bahwa Allah juga telah merencanakan kelahiran daripada Yesus Kristus. Nah, kita memasuki yang namanya Minggu Advent. Persiapan untuk merayakan peristiwa peringatan kelahiran Yesus. Kelahiran Yesus itu bukan eksiden. Tahu artinya eksiden? Eksiden itu artinya sebuah kecelakaan. Nah, tidak disengaja terjadi kecelakaan. Seperti kasus tabrakan mobil daripada artis itu. Siapa? Angel Vanessa. Nah, itu eksiden. Nah, kelahiran Tuhan Yesus bukanlah sebuah eksiden. Tapi juga bukan sebuah kebetulan. Bahwa Yesus lahir itu kebetulan. Tidak. Tetapi kelahiran Yesus itu adalah sebuah kelahiran yang telah direncanakan di dalam rencana Allah yang besar itu. Buktinya mana? Nah, beberapa ibadah kita minggu ini, minggu depan, kita akan melihat bukti daripada kelahiran Yesus yang direncanakan. Hari ini mari kita lihat salah satu buktinya. Yang pertama mari kita baca dari Kejadian pasal 3. Kejadian pasal 3. Mari silakan buka Alkitab saudara. Ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16. Ayat 14. Kejadian pasal 3. Ayat 14 sampai dengan 16. Saya bacakan untuk kita semua. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu. Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu. Nah, Bapak Ibu, ayat-ayat ini adalah ayat-ayat di mana bagian hukuman Tuhan terhadap Adam dan Hawa karena mereka melanggar firman Tuhan. Adam dan Hawa dibujuk oleh iblis yang menyatakan diri atau menampakkan diri melalui seekor ular. Hawa yang pada waktu itu digoda oleh ular, tergoda saudara-saudara. Tetapi Adam juga ada di samping Hawa ketika Hawa itu dicobai. Ya. Jadi dia tidak berbuat apa-apa ketika istrinya digodai.
Sehingga dosa itu diperhitungkan ketika Adam berdosa. Hukumannya adalah di dalam ayat 14 kepada ular, bahwa ular akan hidup dengan merayap, menjalar, dan makanannya debu. Hukuman kepada perempuan, dia akan melahirkan dengan rasa sakit yang berat sekali. Nah, di antara hukuman untuk ular dan hukuman kepada perempuan ini, ayat 15 berkata seperti ini. Mari kita baca sama-sama. Ayat 15. 1, 2, 3. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di sini adalah sesuatu yang sangat spesial sekali. Dosa itu diperhitungkan karena Adam jatuh dalam dosa, bukan karena Hawa jatuh dalam dosa. Tetapi ketika berbicara mengenai permusuhan antara ular, yaitu iblis itu, dengan manusia, tidak dikatakan dengan keturunan Adam. Tidak dikatakan dengan keturunan laki-laki. Tetapi dikatakan di sini, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Itu kan sesuatu yang sangat spesial. Mengapa dosa itu diperhitungkan melalui keturunan Abraham? Tetapi di dalam permusuhan antara ular, itu tidak dilakukan dengan permusuhan dengan Adam, tetapi permusuhan dengan perempuan. Keturunan daripada ular ini bermusuhan dengan keturunan perempuan. Lalu dikatakan di dalam ayat 15 bagian B-nya itu, keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi keturunan perempuan itu akan menghancurkan kepala ular itu, artinya bisa mematikan, membunuhnya. Sedangkan ular itu hanya menghancurkan tumit daripada keturunan perempuan itu, tidak bisa mematikannya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ini berbicara mengenai keturunan perempuan merujuk kepada Yesus Kristus. Tidak dikatakan keturunan Adam, tetapi keturunan perempuan. Dalam peristiwa di Taman Eden, sesudah kejatuhan manusia ke dalam dosa, Allah menghukum manusia itu, Allah menghukum ular, Allah menghukum perempuan itu. Tetapi di dalam hukuman itu, Tuhan memberikan sebuah kabar baik. Tuhan memberikan sebuah janji. Tuhan mengungkapkan sebuah rencananya bahwa akan ada permusuhan antara keturunan ular dengan keturunan perempuan. Keturunan perempuan itu meremukkan kepala ular, sedangkan keturunan ular hanya meremukkan tumit daripada keturunan perempuan itu. Mari kita lihat bukti yang kedua. Di dalam Yesaya. Mari kita baca sama-sama. Yesaya pasal 7. Kita baca mulai dari ayat 10 sampai dengan ayat 15. Ayat 10 sampai 15. Yesaya 7. Ya, kita baca sampai 16 ya. Yesaya 7 ayat 10 sampai 16. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu. Biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah dengarkanlah. Hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel.
ia akan makan daging dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ini berbicara tentang keadaan bangsa Israel yang terkepung. Bangsa Israel yang merasa takut karena mereka sedang menghadapi peperangan dari kerajaan yang memusuhi mereka. Dalam situasi seperti itu, Tuhan mengutus hambanya, Nabi Yesaya, dan berkata, mintalah suatu tanda kepada Raja Ahaz. Yesaya berkata, mintalah suatu tanda dari Tuhan supaya engkau mengandalkan Tuhan, supaya engkau percaya kepada firman Tuhan. Lalu Ahaz berkata, aku tidak mau meminta, aku tidak mencobai Tuhan. Lalu Nabi Yesaya berkata seperti ini, ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ahaz tidak berani meminta tanda dari Tuhan. Dia tidak seperti Gideon yang meminta tanda dari Tuhan bahwa Tuhan memilih dia. Ahaz berkata, saya tidak mau mencobai Tuhan. Karena itu firman Tuhan ini berkata, Nabi Yesaya berkata, Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Apa tandanya saudara-saudara? Ayat 14. Apa tandanya? Mari kita baca sama-sama. Ayat 14. 1, 2, 3. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia menamakan dia Immanuel. Tandanya adalah Tuhan akan melakukan di mana seorang perempuan muda. Kata muda di sini menunjuk perempuan yang belum menikah, perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Ya. Jadi sebenarnya kalau mau pakai terjemahan yang tepat itu adalah perempuan perawan atau seorang perawan yang mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia akan menamakan dia Immanuel. Jadi Bapak Ibu lihat, ketika kejatuhan manusia dalam dosa dan Allah menghukum manusia, lalu Allah mendeklarasikan sebuah janji, keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu, kepada ular, dan engkau akan meremukkan tubuhnya. Tapi di situ perempuan sifatnya umum. Ya, perempuan siapa saja bisa, kan? Tapi di sini perempuan itu dipersempit. Bukan perempuan yang sifatnya siapa saja bisa, tapi perempuan itu berbicara tentang perempuan yang masih muda, yang belum menikah, belum pernah berhubungan dengan suami istri sebagai suami istri dengan laki-laki, atau seorang perawan. Jadi spesifik sekali. Tuhan akan memberikan tanda kepadamu, kata Yesaya, yaitu sesungguhnya seorang perawan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Jarak waktu dari masa Yesaya dengan masa kejatuhan dalam dosa, wah, itu ribuan tahun. Itu bukan jarak waktu hanya puluhan tahun, tapi ribuan tahun. Para ahli menganggap kalau diukur usia daripada dunia ini berdasarkan data Alkitab sekitar 6.000 tahun. Ya, 5.000 sampai 6.000 tahun. Bukan jutaan. Yang menyebut bahwa usia dunia ini jutaan itu adalah para ahli geologi. Tapi kalau Alkitab mengatakan tidak sampai jutaan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, masa deklarasi di Taman Eden bahwa keturunan perempuan itu akan meremukkan kepala keturunan ular, dan keturunan ular akan meremukkan tumit keturunan perempuan, itu diulangi dengan sebuah tanda yang datang dari Tuhan dengan berkata seorang perawan
akan mengandung dan melahirkan seorang laki-laki. Dan namanya Immanuel. Sekarang mari kita masuk kepada peristiwa Natal. Lukas pasal 1. Lukas pasal 1. Kita baca Lukas pasal 1. Mulai dari ayat yang ke-26. Kita baca sampai dengan ayat 35. Kita baca pelan-pelan saja. 1, 2, 3. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepada rohnya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet anakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu." Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, perhatikan di dalam ayat 31. "Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Ini perkataan yang disampaikan malaikat kepada seorang perawan yang bernama Maria. Dia memang sudah bertunangan, tetapi dalam pertunangannya dia tetap hidup dalam kekudusan. Dia tidak hidup dalam perzinahan. Dia tetap mempertahankan dalam kehidupan sebagai seorang perawan. Sehingga ketika malaikat berkata, "Engkau akan mengandung dan melahirkan anak laki-laki," maka Maria bertanya, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ini kan sebuah pertanyaan yang logis. Ya. Maria berkata, "Bagaimana mungkin saya bisa mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, sedangkan saya belum menikah, saya belum hidup bersuami?" Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kisah ini menegaskan kepada kita apa? Apa yang direncanakan Tuhan dalam Kejadian 3 ayat 15 diperjelas dalam Yesaya pasal 7. Kemudian digenapi di dalam kehidupan Maria. Kelahiran Yesus adalah sebuah kelahiran yang direncanakan Allah melalui seorang perempuan yang masih perawan. Dia bukan keturunan laki-laki. Dia tidak disebut anak daripada Adam, tapi dia disebut sebagai keturunan perempuan. Pelajaran apa yang kita bisa pelajari? Yang pertama, kelahiran Yesus melalui perawan Maria membuktikan rencana Allah tidak pernah gagal. Tidak pernah gagal. Perjalanan manusia bisa menjalani macam-macam. Ada waktu yang panjang dari deklarasi di Taman Eden dengan penggenapan Yesaya, lalu nubuatan Yesaya. Lalu nubuatan Yesaya digenapi oleh Maria di dalam diri Maria. Itu tenggang waktunya 700 tahun.
Dari zaman Yesaya kepada zaman kelahiran Yesus melalui Maria itu 700 tahun. Ada masa yang panjang, ada peristiwa-peristiwa yang menyedihkan, ada keadaan-keadaan yang berkata sepertinya Tuhan lupa terhadap rencananya. Tetapi firman Tuhan berkata, Tuhan tidak pernah lupa rencananya. Tuhan adalah Tuhan yang merencanakan yang baik dan sanggup menggenapi rencana. Kita sebagai orang tua mungkin punya rencana terhadap anak-anak kita. Kita ingin supaya anak-anak kita seperti yang kita inginkan. Lalu kita lihat keadaan anak-anak kita tidak seperti yang kita pikirkan. Keadaan anak-anak kita sepertinya jauh daripada rencana firman yang kita percayai. Firman Tuhan ini berkata, jangan putus asa. Tuhan sanggup menggenapi janjinya dalam hidup anak-anak kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita suka menyanyikan lagu Amazing Grace, ya kan? Amazing, sangat besar anugerahnya. Itu lagu yang indah. Tetapi kita jarang mengingat bahwa lagu itu diciptakan dari seorang anak yang lahir dari ibu yang saleh, yang rajin berdoa, yang rajin baca Alkitab, rajin beribadah. Tetapi ayahnya seorang pelaut, seorang pemabuk. Sehingga dia bertumbuh menjadi seorang yang jahat. Sepertinya doa ibunya tidak ada harapan. Tetapi rencana Tuhan tidak pernah gagal. Dalam pada waktunya, pencipta lagu itu bertobat. Hidupnya diubahkan Tuhan. Dan akhirnya dia menciptakan lagu itu. Sangat besar anugerahnya. Dulu aku sesat, sekarang aku ditemukan. Dulu aku buta, sekarang aku melihat. Mari kita percaya dalam merayakan Natal ini, rencana Tuhan adalah rencana yang tidak pernah gagal. Saudara ingat ayat Alkitab tentang rencana Tuhan? Yeremia berapa? Rancanganku adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, melainkan masa depan yang penuh harap. Mari kita pegang itu. Lalu pelajaran yang kedua, kelahiran Yesus melalui seorang perawan Maria adalah sebuah peristiwa ketidakmustahilan di hadapan Tuhan. Di dalam ayat 37, ketika Maria bertanya dalam ayat 34, bagaimana itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Malaikat memberikan bukti contoh. Elizabeth dalam masa tuanya akhirnya mengandung seorang laki-laki yang dilahirkan dengan nama Yohanes Pembaptis. Ayat 37, malaikat itu berkata, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini menjadi pengharapan kita. Pengharapan kita bukan pekerjaan kita hari ini. Kalau kita bekerja hari ini, kita bersyukur karena ada banyak orang nganggur. Banyak orang yang cari kerja, pengen kerja, tidak dapat kerja. Nah, kalau saudara hari ini bekerja, itu syukuri, puji Tuhan. Tapi kalau saudara berkata, Pak, pimpinan saya rewel, puji Tuhan. Itu melatih saudara menjadi orang yang sabar. Pekerjaannya berat, Pak, sulit, Pak. Itu puji Tuhan supaya saudara menjadi orang yang apa? Selalu melihat terobosan. Tetapi pengharapan kita bukan di pekerjaan kita. Mungkin kita sudah rajin menjadi seorang yang baik, karyawan yang baik. Tapi karena masalah ekonomi dunia, kita bisa saja kehilangan pekerjaan. Apakah kita putus asa? Apakah kita berkata kehilangan
masa depan? Tidak. Masa depan kita ada di dalam Tuhan. Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi yang muda-muda memiliki kebenaran ini. Merayakan Natal itu penuh dengan kegembiraan, penuh dengan sukacita, adalah karena kita merayakan kebenaran ini. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bukti bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Yesus lahir dari seorang perawan. Sesuatu yang mustahil terjadi. Saudara-saudara, tetapi itu terjadi karena pertolongan Tuhan. Jadi yang pertama, kisah Natal melalui pembuktian bahwa Yesus lahir dalam perencanaan Allah dan dibuktikan dengan dia direncanakan lahir dari seorang perawan. Kita bisa belajar rencana Tuhan tidak bisa gagal. Tapi yang kedua, kuasa Tuhan tidak bisa gagal. Bagi Allah itu tidak ada yang mustahil. Karena itu mari andalkan Tuhan. Mari percaya kepada Tuhan. Mari berlutut di hari derat Tuhan. Coba berapa orang di antara kita yang suka berlutut tiap malam di hadapan Tuhan? Ayo latih diri berlutut. Kalau saudara merasa bahwa saudara tidak sanggup memberikan masa depan bagi anak saudara, berlututlah di kaki Tuhan. Tuhan sanggup. Berlutut itu menunjukkan kerendahan hati. Saudara-saudara yang kasih Tuhan. Yang ketiga adalah supaya kita selalu peka terhadap kehendak Tuhan. Mari kita peka terhadap kehendak Tuhan. Kepekaan itu ditunjukkan oleh Maria dengan berkata dalam ayat 38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Allah telah memilih Maria. Allah telah menjadikan Maria sebagai pilihannya untuk menggenapi rencananya. Dan itu diberitakan melalui malaikat Gabriel. Tetapi Maria punya hak untuk percaya, tapi juga untuk tidak percaya. Ayat ini berkata, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Menunjukkan bukan saja kerendahan hati Maria, tapi kepekaan Maria bahwa Tuhan memilih dia, Tuhan menghendaki dia menjadi saluran berkatnya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, adakah kita peka kepada kehendak Tuhan dalam hidup kita? Apa sih kehendak Tuhan dalam hidup kita? Sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, seorang anak. Pernah bertanya, Tuhan, apa kehendak-Mu bagiku sebagai seorang suami bagi istriku? Jangan-jangan kita selalu hanya berkata apa? Tuhan, aku mau istriku begini, aku mau istriku begini. Seharusnya kita berkata, Tuhan, aku mau menjadi suami seperti yang Kau inginkan bagi istri. Tapi si istri juga harus begitu. Anak-anak begitu, jangan hanya nuntut bapaknya, nuntut ibunya. Papa harus begini, mama harus begini. Kita harus peka kehendak Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini Tuhan berkata, peristiwa Natal itu bukan kebetulan. Peristiwa Natal itu bukan sebuah kecelakaan. Peristiwa Natal itu, kata Tuhan, ada di dalam rencanaku. Aku sudah merencanakan sejak manusia jatuh dalam dosa. Dan itu ditegaskan melalui Nabi Yesaya. Lalu digenapkan dalam hidup Maria. Mari kita percaya itu. Yang kedua Tuhan berkata, dalam mewujudkan rencanaku, tidak akan pernah gagal. Karena aku adalah Tuhan yang Maha Kuasa.
yang sanggup melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Maria adalah seorang perawan, tetapi oleh kuasa Rohku, ia boleh mengandung dan seorang anak laki-laki namanya Yesus. Mari kita percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tapi yang ketiga, mari kita menerima firman Tuhan. Mari kita rendah hati menerima firman Tuhan. Katakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Kita tunduk kepala.